Ini potensial banget loh teman-teman buat tempat wisata. Nah, ini jalan mobilnya nih teman-teman. Sini aliran sungainya juga deras, jernih banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu teman-teman lensa oblong dimanapun kalian berada ya. Seperti biasa teman-teman ya, lensa oblong ini pegawaiannya dolan-dolan, alias jalan-jalan, alias ngambrak-ngambrak kemana-mana ke desa-desa, seolie bae. Desa Seda ini teman-teman ya, adalah desa paling ujung di Kecamatan Mandairancan. Ini arahnya arah selatan ya teman-teman. Ini desa udah nggak ada lagi, udah mentok. Ke arah selatan Mandairancan itu udah nggak ada lagi ya teman-teman. Nah, sana mentoknya itu udah sampai ke Gunung Ciremai, atap Jawa Barat teman-teman. Oke ya, kita jalan lagi. Ini teman-teman, yang sebelah kiri saya itu tuh ada sungai kecil, namun sungainya sangat jernih banget teman-teman. Aduh, ya Allah, bener-bener, waduh, subur banget dari sini ya. Oke, kita jalan lagi ya. Sini juga ada gubuk-gubuknya, buat gubuknya petani itu ya. Ini pemandangannya luar biasa teman-teman ya, di sini tuh. Wah, ditutup, gak ada orangnya teman-teman. Padahal ini kalau ada orangnya, kayak villa teman-teman ya. Di gubuk ini nih teman-teman, belakangnya itu ada kolam-kolam. Airnya ngalir banget. Saya dikunci ya. Oke, kita jalan lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aliran sungai yang airnya jernih banget ini. Waduh, bener-bener luar biasa teman-teman. Nah ini tumbuhan sayuran ya yang masih kecil-kecil gitu. Terus saya coba jalan lagi ke sini. Ini teman-teman, ini itu hutan pinus ya. Di situ itu tempat wisata Trijaya. Teman-teman boleh cari di Google. Itu tempat wisata Trijaya di Kuningan itu seperti apa ya. Saya nggak ke situ karena jalannya susah. Mungkin ada jalan satu lagi lewat aspal ya, lewat jalan mobil juga bisa, pakai mobil juga bisa, tapi kalau dari sini nggak bisa teman-teman. Nah, ada simak di depan. Udah mak, ambilnya. Ambilnya udah, ambil padinya. Udah, segini. Jalan kaki dari sini sana. Rumah dekat mak. Hah? Rumah dekat. Jalan kaki. Rumah dekat. Rumahnya dekat di situ, dekat itu, dekat poros yang
Itu boros, ada boros. Rumahnya di situ. Iya. Masih kuat ya sama kakinya. Iya. Minta kuat atuh. Iya minta doa ya, Mak. kuat. Iya. Punten nih, Mak. Moto ke situ. Biar dikirim ke situ ntar. Iya. Ayo mangga, Mak. Si Mak tadi waktu ini ya turun itu kan jalannya tadi di belakang sana itu sebenarnya jalannya turun teman-teman ya, turun ke bawah gitu. Nah dia tuh ngomong, duh kakinya katanya udah apa kayak kalau bahasa orang Jawa sih ngecop gitu. Pas pulang bawa itu gabah masih kuat. Orang desa tenaganya udah nggak usah dilawan lah, orang-orang tani, orang-orang desa tuh teman-teman. Ini saya akan kesini dulu ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyaman banget tempatnya. Ini teman-teman, ini nih ya, ini kata orang sini, saya sempat ngobrol ya. Di situ itu beberapa waktu yang lalu, waktu hujan besar itu longsor teman-teman. Tuh kelihatan ya bekas longsorannya. Tapi nggak terlalu besar sih, itu longsor kecil. Nah ke atas sananya itu masuk ke terus ke atas sana itu masuk ke desa Trijaya teman-teman. Sini sebenarnya buat wisata itu bagus banget loh teman-teman di tempat ini nih. Cuma ini mungkin karena belum ada investor yang masuk atau belum pihak desa atau Pemdanya juga belum mau mengelola daerah sini ya. Sebenarnya ini bagus. Oke jalan lagi ya teman-teman sana. Di bawah itu kayak ada suara gemuruh air ya teman-teman. Nanti saya coba turun ke bawah sana ya. Kayak ada sungai-sungai bebatuan gitu dengernya tuh. Sepertinya di depan itu banyak kandang ayam ya. Tapi kayaknya kandang ayam ini udah nggak ada isinya teman-teman. Udah nggak dipakai gitu ya. Ya dengar-dengar kata orang sini sih, atau mungkin kebanyakan saat ini kenapa kandang ayam itu pada bangkrut karena biasanya perusahaan itu memintanya pakai blower teman-teman. Sedangkan blower itu kan modalnya terlalu besar ya. Kayak orang-orang desa atau orang-orang rakyat kayak gini nih, orang biasa kayak gini, untuk membeli blower itu pada nggak mampu. Jadi mereka lebih baik tutup lah gitu. Ini di sini juga ada kandang kambingnya, udah nggak ada isinya juga ya. Kandang ayam cukup besar juga teman-teman, dan di bawah juga itu kandang ayam juga itu ya, kandang ayam potong itu, ayam broiler gitu.
Saya coba sana terus ya, lihat. Aduh, dalanin jorong pisan. Wah, di depan ada nangka. Nangka, nangka. Cuma satu-satunya. Ya teman-teman, pohon nangka aja udah ditumbuhin kayak gini nih. Karena di sini udaranya masih sejuk ya. Sini sebenarnya teman-teman ya, potensi untuk dibangun tempat pariwisata itu gede banget potensinya. Ya semoga saja tempat ini menjadi viral dan jadi tempat wisata desa Seda ya teman-teman. Ini kalau dibangun tempat wisata, dibangun villa-villa, Masya Allah pemandangannya. Di belakangnya sana juga Gunung Ciremai itu kelihatan jelas banget teman-teman. Terus hutan pinus. Terus, nah kalau yang ini teman-teman ya, yang itu hutan lindung teman-teman. Di depan saya itu hutan lindung ya. Di situ udah nggak boleh lagi ditebang, dipotong atau diapapun juga. Kayunya diambil juga udah nggak boleh teman-teman. Itu masuknya Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini kandang ayam banyak, gede-gede loh teman-teman. Di bawahnya juga ada balong-balongnya. Airnya juga mengalir deras banget di sini. Sayang banget ya, tempat potensial kayak gini sampai bangkrut. Ini teman-teman ya, kalau di sini nih kandang ayam nih dihilangin, ini teman-teman, kandang ayamnya terus dihilangin, terus pakai ada investor besar gitu ya, dibangun villa-villa semua gitu. Wah bener-bener nih teman-teman pemandangannya, Masya Allah. Jalan ke sana loh, jalan ke sini nih teman-teman, ini naik ke atas. Ini nggak terlalu jauh sama kota Kuningan teman-teman. Hebatnya di sini tuh nggak terlalu jauh kota Kuningan, juga nggak terlalu jauh pusat keramaiannya, nggak terlalu jauh, tapi ini luar biasa loh. Artinya potensial banget untuk tempat wisata atau dibangun untuk ya tempat wisata lah, tempat wisata sama villa-villa gitu ya. Ini juga balongnya gede teman-teman ya, balongnya cukup luas juga, kandangnya cukup gede juga. Ini filter airnya di sini. Airnya deras loh teman-teman di sini tuh. Insya Allah ini di sini nih kalau dibangun tempat wisata, yakin saya ini bakalan jos keren teman-teman. Karena airnya melimpah, jernih airnya, terus nggak terlalu jauh dari pusat keramaian. Untuk apa ya? Untuk wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka itu
nyari tempat yang nggak terlalu jauh dari kota, nggak terlalu jauh dari pusat keramaian itu ya, yang masih alami dan airnya benar-benar melimpah itu susah loh teman-teman. Ini sangat jarang. Situ juga tuh ada gubuk, kolam-kolam. Ya, kita coba turun ya. Ini teman-teman, sawah aja airnya kayak gini nih. Nah seperti ini. Kita coba turun nih. Lihat ya. Yang di atas tadi kan ada tuh aliran sungai, airnya jernih. Nah di bawahnya juga ada lagi teman-teman. Seperti ini ya. Airnya tuh ngalir terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini seperti ini. Ini juga ada aliran sungainya dengan air yang jernih, bener-bener cukup jernih juga. Ini masih bebatuan ya. Terus ke sana. Ini potensial banget loh teman-teman buat tempat wisata kalau dibangun ya. Karena ini aduh luar biasa teman-teman. Dan sana juga ada perkebunan sayur ya. Terus nih naik ke atas nih. Sana terus ring terus ke atas terus ke sana terus ya. Teman-teman, sana hutan lindung ya. Nah ini jalannya terus turun ke bawah sini tuh. Ayo Kang. Terus ke bawah terus sana nih teman-teman. Di sini nih ada sungai, sungai bebatuan ya. Ini tuh turun sejenis kayak teras ring gitu ya. Tapi udah nggak, mungkin belum musimnya, atau mungkin ada beberapa petak gitu yang nggak diurusin jadi kayak kering gitu. Hebatnya apa ya, jalannya tuh di atas teman-teman. Ini jalannya di atas terus ke bawah ke sana ada sungai bebatuan gitu ya, sawah-sawah, perkebunan sayur, airnya juga deres banget. Terus kesananya lagi tuh Gunung Ciremai ya, sama hutan lindung juga. Ini teman-teman lihat dari sini ya, hutan lindung ya. Ini teman-teman, nih hutan lindung semua nih teman-teman. Sini terus nih, ini sampai ke Gunung Ciremai sana gitu ya. Nah sininya juga nih sebelah kanan saya itu pepohonan cukup rimbun juga ya. Ini masih adem gitu. Nah, kita jalan lagi sana lagi ya. Banyak pohon melinjo teman-teman. Ini pohon melinjo gede-gede banget. Melinjo, durian juga ya.
Ini teman-teman, nih jalan ya, nih jalan. Nanti saya coba turun ke bawahnya ya. Di bawah jalan ini ada sungai bebatuan yang airnya jernih ya Allah. Waduh. Kayak gini ya. Dari jalannya dari mana nih? Oke, kita matiin dulu ya. Karena ini jalannya cukup susah juga. Aduh. Jalannya dari sini. Saya turun ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini ke bawah lagi terus. Aduh, mana ini? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, lumayan juga teman-teman turunnya. Ini nih ya, kalau misalkan ini nih dilebarin terus kasih trotoar gitu ya, terus ke sana terus. Nah, terus yang sebelah sininya nih, kesininya dibikin kafe-kafe gitu, warung-warung atau apa gitu ya. Wah, potensial banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sananya juga sama, tracering teman-teman ya. Ini saya mau ke atasnya gitu. Capek banget. Turun tadi ke bawah, nanjaknya pas nanjak ambakannya kerengosan cah, ya Allah. Napasnya Senin Kemis. Ini saya coba naik ke atas ya. Nanti coba lihat jalannya dari atas seperti apa gitu ya. Nah, ini jalan mobilnya nih teman-teman. Oke. Nih, sini hutan lindung nih ya, hutan lindung Taman Nasional Gunung Ciremai gitu ya. Sini juga ada perkebunan, sedikit perkebunan sayur, juga ada sawah padi juga yang udah mulai menguning. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau feeling saya sih MS teman-teman, feeling saya, tapi nggak tahu, barangkali salah. Karena di sini airnya bagus banget. Ini bambu-bambu yang ditancap-tancap kayak gini nih teman-teman ya. Ini fungsinya itu buat perambatan pohon gitu ya. Perambatan pohon. Kalau orang Jawa bilang sih, saya biasa ya, bukan orang Jawa juga ya, nggak tahu ya. Kalau bahasanya orang saya gitu yang biasa ini sih disebutnya lanjaran teman-teman. Tuh.
nggak tahu labu, nggak tahu MS ini teman-teman. Dan ini yang masih kecil-kecilnya ya. Terus ini nih yang sebelah sini padi, namun udah menguning gitu ya. Ya Allah, ini potensial banget ya Allah, masya Allah, ini potensial banget teman-teman buat dijadiin tempat wisata gitu ya. Ya semoga saja Pemda Kuningan atau Pemda Jawa Barat melihat tempat ini ya. Tapi saya tidak tahu ini tanah pemerintah atau tanah pribadi gitu ya. Atau mungkin ada sebagian tanah pribadi dan sebagian lagi mungkin tanah Pemda gitu ya. Karena jujur aja teman-teman, di wilayah 3 Cirebon ya, Kuningan, Indramayu, Majalengka, itu wisata yang deket keramaian kayak gini, yang nggak terlalu jauh dari kota itu, yang masih airnya subur, melimpah, dan bebatuan ininya ya, sungai-sungainya sungai-sungai bebatuan gitu ya. Terus sawah-sawah terasering, udaranya masih segar, itu udah jarang banget. Memang banyak yang kayak model-model sawah-sawah terasering gitu ya, memang banyak juga gitu wisata-wisatanya ya. Tapi biasanya kalau setahu saya gitu, yang dekat-dekat pusat keramaian itu airnya udah berkurang banget teman-teman. Kayak sungainya kadang udah mulai pada mengering gitu. Jadi ya gimana lah gitu. Kalau misalkan wisata alam tapi kayak airnya udah mulai mengering kayak gitu tuh kurang gimana lah gitu ya, kurang berasa gitu. Nah di sini tuh airnya bener-bener subur teman-teman. Ini kalau ada investor yang kesini, yang pemodal jumbo, gak bakal nyesel. Ini keistimewaannya nih ya teman-teman ya. Pertama, dari pusat keramaian gak terlalu jauh. Kedua, sebagiannya dikelilingi oleh hutan lindung. Ketiga, sungai-sungai bebatuannya airnya masih deres dan cukup jernih. Keempat, udaranya masih cukup segar. Di sini udaranya cukup segar teman-teman. Kelima, kontur tanahnya itu terasering. Keenam, jalan mobilnya udah bisa dan udah diaspal juga, walaupun ini aspalnya udah lama, ini ya nggak ada perbaikan, jadi agak rusak juga ya. Terus yang keenam itu latar ke sebelah selatannya itu Gunung Ciremai deket banget. Karena memang ini tuh Desa Seda itu adalah desa yang paling ujung selatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan teman-teman. Wah ini pohon kelapa tinggi banget. Nih teman-teman, dari belakang sini nih ya, kita lihat nih ya. Wah, bebatuan semua.
Depan sini ada gubuk ya. Ini kita lihat ya teman-teman ya, gubuknya seperti apa ya. Nih, kita lihat dari sini. Sana itu atas itu jalan ya, sini jalan. Bawah turun ke sininya sungai bebatuan gitu ya. Nah, sini gubuk. Wah, istimewa banget. Ada sejadahnya juga. Ini mungkin tempat sholat kali ya. Oh, ini tempat duduknya. Ada tempat duduknya juga teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga saja ini tempat ini di Desa Seda ini ya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Majalengka ini ada investor pemodal jumbo yang mau melirik dan mau mengembangkan para wisata di tempat ini ya teman-teman, mau membangun gitu ya. Karena di sini itu sangat potensial banget ya. Teman-teman, ini video part 1 ya, nanti part 2-nya saya akan ke sana lagi ke apa ya? Ya ke sana lah gitu. Saya juga belum tahu kesananya seperti apa, tapi kayaknya istimewa banget teman-teman. Karena itu dekat Taman Nasional Gunung Ciremai ya. Semoga saja tempat ini menjadi viral dan dibangun tempat wisata daerah sini. Kemudian tanah-tanah yang udah nggak ada pohonnya ini direboisasi, ditanamin hutan pinus atau pohon durian lah gitu. Karena alasan paling masuk akalnya di sini tuh tidak terlalu jauh dengan pusat keramaian ya. Oke teman-teman, kita lanjut part 2-nya ya. Nah, ini part 1-nya. Lensa Oblong jalan-jalan akan lanjut lagi ke part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.